Oke, selamat pagi anak Bapak. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian bulanan kedua yang kemarin kita laksanakan untuk kelas 8. Nah, kita akan mulai pembahasannya. Jadi anak-anak Bapak silakan perhatikan supaya soal-soal yang kemarin mungkin membingungkan bagi anak-anak Bapak bisa terbahas atau terjawab pada pertemuan kali ini. Kita mulai ya. Nomor 1. Suatu bangsa yang beraneka ragam ras, etnis, agama, dan budayanya akan diatur oleh suatu ideologi yang menjadi. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, karena begitu banyak beragam, jadi ideologi itu sebagai apa? Jawabannya D, pemersatu bangsa. Jadi pandangan itu bukan hukum bangsa, bukan pengatur bangsa juga bukan, tetapi itu sebagai pemersatu. Kita lanjut. Nomor 2, berikut ini merupakan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia kecuali sebagai dasar negara iya, sebagai ideologi negara iya, sebagai pandangan hidup bangsa iya. Yang bukan atau yang kecuali adalah D, sebagai perlengkapan negara. Jadi Pancasila itu bukan perlengkapan ya. Jawabannya D. Kita lanjut. Nomor 3. Pancasila memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pengertian di atas merupakan fungsi Pancasila sebagai, kalau kita lihat ini corak khas. Jadi corak khas itu menjadi D ya, kepribadian bangsa. Jawabannya D. Nomor 4. Mengakui dan memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tengah rasa dan tepat selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Uraian di atas merupakan butir-butir Pancasila, yaitu sila keberapa? Kalau kita lihat dari isinya tentang manusia semua, dan ini memang menunjukkan sila kemanusiaan yang adil beradab. Jadi itu jawabannya A, sila kedua. Nomor 5, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B, memajukan kesejahteraan umum. C, mencerdaskan kehidupan bangsa. D, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Uraian di atas merupakan titik-titik negara Indonesia. Nah, ini jawabannya jelas A, tujuan. Ini sering kita bacakan setiap hari Senin upacara ya. Ini merupakan tujuan negara kita. Nomor 6, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak, ya jawabannya B, 4 kali. Kita lanjut. Nomor 5, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merupakan pengertian demokrasi menurut titik-titik. Nah, ini jawabannya mulai dari SD, kayaknya udah baca kali ini. Sudah pasti anak-anak Bapak pelajari, jawabannya adalah B, Abraham Lincoln. Nomor 8, menyempurnakan aturan dasar bernegara dalam mencapai tujuan nasional. 2, menyempurnakan tujuan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan perlindungan HAM. 4, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. 5, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional. Nah, kalau kita lihat ini, poin-poin di atas merupakan, kita lihat ini semuanya menyempurnakan. Jadi ini kalau kita buat apa tujuannya, ini adalah, ini merupakan tujuan dari amandemen ya, karena semuanya menyempurnakan itu bukan alasan, bukan juga kesepakatan, bukan juga syarat-syarat, tapi tujuan dari amandemen itu adalah menyempurnakan. Kunci jawabannya adalah C. Nomor 9, berikut yang bukan landasan peraturan perundang-undangan adalah. Jadi landasan peraturan perundang-undangan itu
Yang menjadi landasannya ada 3. Yang satu landasan konstitusional yaitu landasan ideal yaitu Pancasila. Yang B landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga landasan operasional yaitu TAP MPR. Jadi yang kecuali atau yang bukan landasan peraturan perundang-undangan adalah D TAP MPR. Jawabannya C. Nomor 10. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip peraturan perundangan adalah, ini harus memang dihafal ya, karena di buku catatan kita juga ada itu 7 poinnya. Nah, jadi kalau ini sudah Bapak buat jawabannya, yang bukan merupakan prinsip adalah D. Peraturan perundangan yang lebih rendah mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Nah, yang seharusnya peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah. Jadi yang bukan itu atau yang salah itu jawabannya adalah D. 11. Peraturan perundangan yang paling tinggi kedudukannya dalam sistem tata urutan peraturan perundangan adalah, ini bisa anak-anak Bapak bayangkan bagaimana Bapak biasanya membuat gambar seperti tangga ya. Baru Bapak masukkan peraturan perundangannya, yang paling tinggi di atas itu adalah D, Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 12. Fungsi lembaga negara di Indonesia dibagi menggunakan teori, atau teori yang membagi kekuasaan negara kita itu disebut dengan apa? Nah, ini sering juga Bapak buat, namanya teori trias politika yang dibuat oleh Montesquieu. Itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu disebut teori trias politika. Nomor 13. Seluruh hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila sebagai, nah, kenapa? Karena Pancasila itu D ya, sumber dari segala sumber hukum. Makanya seluruh hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Jadi jawabannya D. 14. Peraturan perundangan yang dibuat oleh Presiden karena hal mendesak disebut Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jawabannya D. Oke, kita lanjut ya. 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dapat dilaksanakan. 2. Kejelasan rumusan. 3. Harus disesuaikan. 4. Kejelasan tujuan. Yang merupakan asas dalam pembentukan peraturan perundangan adalah yang mana? Kita pilih 3 dari sini ya. Jadi yang pertama ya benar, yang kedua benar, yang ketiga salah, yang keempat benar. Kita lihat di jawabannya A, B, C, D. Kalau ada angka 3-nya pasti tidak benar. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, 1, 2, dan 4. Dapat dilaksanakan, memiliki jelasan rumusan, dan memiliki kejelasan tujuan. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 16. DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan itu diusulkan oleh DPD adalah sebagai berikut. Titik-titik. Nah, jadi DPD juga bisa membuat rancangan undang-undang tertentu, itu maksudnya terkait otonomi daerah. Nah, caranya bagaimana? DPD memberikan usulan rancangan undang-undangnya tersebut kepada DPR secara tertulis. Nanti itu akan dibahas oleh DPR dengan Presiden. Jika setuju akan ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, kita lihat di poinnya, yang mana kira-kira yang benar? Ya, jawabannya yang benar adalah D ya. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Nanti dibahas DPR, baru dibahas juga kembali bersama Presiden. Jika mendapat persetujuan akan disahkan menjadi undang-undang. Nomor 17. Pokok pikiran yang ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi kita harus ingat dulu ini pokok pikiran ketiga pembukaan. Pokok pikiran itu ada 4, persatuan, baru yang kedua keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat itu ketuhanan. Nah, yang ditanya sekarang yang ketiga. Pertama tadi persatuan, yang kedua
keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, yang keempat ketuhanan. Jadi kalau kita tanya ketiga berarti kedaulatan. Berarti kita lihat yang benar adalah D. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Jawabannya D. Nomor 18. Salah satu kesepakatan dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah ini salah satu kesepakatan. Apa kesepakatan dalam membuat perubahan terhadap Undang-Undang Dasar? Akan mengubah pembukaan itu salah, tidak akan mengubah pembukaan benar, tidak akan mempertahankan RI salah. D. Mengamandemen sebagian pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi jawaban yang benar adalah B ya. Tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena pembukaan itu mengandung nilai-nilai yang sangat fundamental bagi negara Indonesia. Di jawabannya B. (19) Arti Pancasila sebagai dasar negara adalah titik-titik. Nah, coba kita lihat Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila itu dijadikan sebagai aturan, acuan, patokan dalam menyelenggarakan pemerintahan di dalam sebuah negara atau di negara kita ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu, maka jawaban yang cocok adalah jawaban B. Pancasila sebagai acuan ataupun aturan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jawabannya B. Nomor 20. Sikap positif terhadap peraturan perundangan Indonesia dapat dimaknai sebagai sikap yang menerima, berusaha memahami dan tentu melaksanakannya. Jawaban yang benar adalah A. Nah, demikianlah pembahasan soal kita kemarin. Jika ada anak-anak Bapak yang masih kurang jelas, masih bingung, atau ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Bapak, silakan menghubungi Bapak langsung ke WhatsApp Bapak ya. Jadi sekian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatian anak Bapak semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.